Alright guys, okay, for now we will discuss about exercise 68 in TOEFL, Baron's TOEFL yang bagian reading ya guys ya, reading of Baron's TOEFL. Alright, untuk teman-teman yang belum dapat materi sebelum-sebelumnya silahkan cek di playlist ya guys ya. Sekarang 68 ini agak agak susah ini ya. Alright, because kalau yang internet based itu biasanya susah-susah guys. Kalau yang paper based itu masih gampang-gampang topik-topiknya ya. Panjang-panjang biasanya tulisannya kalau yang internet based. Alright, kita baca dulu ininya. Nanti ada pembahasan tentang classical architecture, arsitektur klasik ya guys ya. Kita baca dulu petunjuknya sedikit ini. Alright. Okay, in some questions in the reading section on the internet-based TOEFL, dalam beberapa pertanyaan di bagian reading pada TOEFL berbasis internet, you'll be asked to recall and relate information and content from classification passages found in college textbook. Sama aja kayak kemarin ya. Anda akan diminta untuk mengingat dan mengaitkan informasi dan konten dari bagian klasifikasi yang ditemukan dalam buku teks college perguruan tinggi. And then choose the best answer for multiple choice question. Pilihlah jawaban terbaik untuk pertanyaan pilihan ganda. And then what is it for computer assisted questions? Follow the directions on the screen. Alright. Untuk pertanyaan dengan bantuan komputer, ikutilah petunjuk di layar gitu ya guys ya. Oke, kalau gitu langsung aja ke classical architecture. Arsitektur klasik ya guys ya. Oke, langsung aja. There are three different types of or styles of order columns in Greek architecture. Ada 3 jenis atau gaya tatanan ya, order itu tatanan. Ada 3 jenis atau gaya tatanan. Column itu tiang ya guys ya, tiang yang berbeda dalam arsitektur Yunani. Alright. Berarti ini ngomongin tentang arsitektur di tiang-tiangnya itu ya, tiang-tiang istana segala macam ya. Ada 3, yaitu Doric, Ionic, and Corinthian. Ada Doric, Ionic, dan Corinthian. Alright, the relative proportions of base, proporsi relatif dari base-nya itu kalau kalian, saya kasih gambar nih. Nah ini base nih, ini bagian base-nya paling bawah lah intinya base-nya ya. Alright, and then shaft itu tiangnya yang bagian panjangnya. Capital itu kepalanya. Varied in the different types of order, bervariasi dalam berbagai jenis order atau tatanan ya, atau style, gaya gitu ya, beda. The Romans adapted the Greek orders for their own purposes. Bangsa Romawi mengadaptasi tatanan Yunani untuk tujuan mereka sendiri. But in general Roman orders were lighter. Tapi secara umum stylenya Romawi itu lebih lighter, ringan, and more heavily decorated, dan lebih banyak dihias. Berarti orang Roma mengagumi ini dong sir, ordernya ini si Yunani. Iya, betul guys ya. Jadi dulu Yunani itu pernah dijajah sama Roma, bangsa Romawi ya. Tapi mereka tidak menghancurkan bangunan-bangunan Yunani karena mereka suka udah gini aja bagus, udah bagus, keren gitu ya. Jadi enggak diganti ininya, gayanya. Oke, bangunan-bangunannya dibiarin kayak gitu ya. Oke, gaya yang pertama ada Doric. What is Doric, guys? Ordo Doric atau gaya Doric gitu ya, tatanan Doric is the most massive of the three. Paling masif dari ketiganya, bisa dibilang paling besar lah ya. Okay, it is the only style in which the column has no base and the shaft. It is the only style in which the column has no base. Ya, ini merupakan satu-satunya gaya di mana kolom tidak memiliki alas. Jadi di bawah ini ya, di bawah tiang itu kan ada alasnya biasanya. Nih saya kasih gambar aja. Nih biasanya ada tiang nih. Kalau Doric biasanya enggak, biasanya langsung lantai, langsung platformnya gitu ya. Okay, it is the only style in which the column has no base. Ya. Ini merupakan satu-satunya gaya di mana kolom tidak memiliki alas, and the shaft is placed directly on the platform, dan porosnya atau tiangnya itu diletakkan langsung di atas platformnya atau tempatnya, atau ya lantainya lah intinya ya, panggung lantai lah intinya. The shaft itself is grooved and the grooves meet in a sharp edge, right? Porosnya sendiri beralur dan alur-alurnya itu bertemu di tepi yang tajam. Okay, and then the capital can be described as a plain convex molding. Kepala kolom dapat digambarkan sebagai cetakan cembung polos ya. Kepala kolom.
Kepala kolom berarti ini ya bagian hiasannya ya. Polos aja dia, cetakan cembung polos ya. Cembung. Kalau bulat keluar itu cembung, kalau bulat ke dalam itu cekung namanya guys. Kalau yang nggak tahu. Alright, the architrave can be plain or decorated with intermittent rows of small triangular carvings. Architrave apa bahasa? Nah ini architrave tuh yang ini dapat polos atau dihias dengan deretan ukiran segitiga kecil yang berselang-seling ya. The frieze, nah ini yang bagian frieze-nya yang ini, is decorated with a series of tablets with vertical floodings. Alright, dekorasi frieze-nya itu didekorasi dengan serangkaian tablet. Tablet itu sesuatu yang rata terus digambar-gambar kayak kisah-kisah, relief lah intinya, relief ya, digambar-gambar dengan kisah-kisah zaman dulu ya, relief lah tablet itu ya, dengan alur vertikal. Right, so the frieze itu didekorasi dengan berbagai seri dari tablets dengan alur vertikal gitu ya, alternating with square spaces which were either left plain or decorated with relief carving, bergantian dengan ruang persegi yang dibiarkan polos atau dihias dengan ukiran relief. Right, bisa polos bisa ada reliefnya. Terus yang Ionic, yang ini kan lebih tinggi lagi nih ya. In the Ionic order, di dalam ordo Ionic ya, the shaft is taller and more slender ya. Porosnya itu lebih taller and slender, berarti lebih ramping ya, lebih panjang dan lebih ramping artinya. The grooves on the shafts are separated by flat bands. Alur pada poros dipisahkan dengan pita datar. Pita datar berarti yang bagian sebelum capitalnya ya, sebelum kepalanya itu ada pita dulu ya. Occasionally the shafts are replaced by female figures, caryatids ya. Kadang-kadang poros itu digantikan oleh figur wanita atau caryatid. Kalian pernah lihat kuil ini nggak? Kuil yang tiangnya itu kayak patung cewek itu. Nih yaudah nih saya kasih gambarnya nih kayak gini nih ya. Nah, ini namanya caryatids, right? According to legend, menurut legenda ya, they represent the women from an ancient tribe whom Greeks captured and enslaved. Menurut legenda, caryatid itu mewakili wanita dari suku kuno yang ditangkap dan diperbudak oleh orang-orang Yunani, lambang perbudakan gitu ya. The capital has two sets of spirals. Kepala pilar memiliki dua set spiral, muter gitu ya, spiral ya. Kayak gini nih. Okay, rather like a roll of paper with its ends curled toward each other. Seperti gulungan ya, agak seperti gulungan kertas dengan ujung-ujungnya melengkung ke arah satu sama lain, mau bertemu gitu ya. Arahnya mau bertemu gitu ya, melengkung ke arah yang sama gitu ya. Ya jadi ada yang muter-muter spiral gitu arahnya ke kiri, muter-muter spiral arahnya ke kanan, maksudnya gitu. Terus the architrave is made up of 3 horizontal planes. Architrave-nya itu terdiri dari 3 bidang horizontal. Okay. It's projecting slightly beyond the one below. Masing-masing menjorok sedikit di luar bidang di bawahnya gitu ya. The frieze can be plain or sculpture. Bagian frieze-nya itu bisa polos ataupun sculptured, dipahat ya. The cornice in the Ionic order is often decorated with rows of small blocks which look like teeth and are called dentils ya. Cornice dalam tatanan Ionic sering dihiasi dengan deretan blok kecil yang terlihat seperti gigi ya. Seling-seling gitu ya, dan sebutnya dentil yang kayak gini nih. Nah, oke. Right, and then the Corinthian order is similar to the Ionic ya. Tatanan Korintus atau ordo Corinthian itu Korintus mirip dengan tatanan Ionic, mirip yang Ionic ya. Nah, yang Corinthian yang paling bagus lah ya guys ya, yang ada daun-daunnya itu loh. Itu Ionic. Alright, Corinthian order is similar to the Ionic. Tatanan ordo Korintus itu mirip dengan Ionic ya. The main difference is in the capital ya. Perbedaan utamanya terletak pada capitalnya. Capital itu kepalanya itu ya, which is much more richly decorated. Yang dihias dengan lebih rich, mewah lah intinya ya. A Corinthian capital is like an inverted bell. Capitalnya si Corinthian ini seperti lonceng yang kebalik ya, gitu ya. Bentuk U berarti ya. Okay, some of them are decorated with acanthus leaves surmounted by 4 symmetrical scrolls.
Beberapa di antaranya dihias dengan daun acanthus ya, daun-daun yang biasa di tiang-tiang itu, yang diapit oleh 4 gulungan simetris. Alright. In others, pada tatanan yang lain yang lainnya, lotus or palm leaves replace the scrolls. Kadang-kadang mereka pakai daun teratai atau palm apa ya? Daun palem ya. Bentuknya itu kayak daun lotus, teratai atau palem gitu ya. Terus bagian mathematical rules in Greek architecture. Jadi aturan matematika dalam arsitektur Yunani ya. The Greeks never use more than one style for the whole of a building. Bangsa Yunani itu tidak pernah menggunakan lebih dari satu gaya doang ya. The only exception to this rule was to have one order for the exterior and another for the interior. Jadi satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah memiliki satu ordo, satu gaya tatanan itu untuk eksterior dan tatanan lain untuk interior ya. Terus as a result, it is relatively easy to decide the style of any Greek building. Akibatnya relatif gampang ya untuk menentukan gaya bangunan Yunani manapun ya. Even one in ruins, bahkan yang sudah runtuh, by looking at the capital, dengan melihat capitalnya aja, kepala tiang itu aja gitu ya. A segment of a column or part of an entablature. Bisa juga dengan melihat kepala bangunan kepala tiang itu, segmen kolom atau bagian entablature-nya. Entablature itu ya dari architrave sampai cornice sampai atas ya. Pokoknya di atas tiangnya ya, struktur di atas tiangnya itu ya. Seperti yang ada di gambar nih. Alright, gitu guys. Terus all the measurements used by the architects ya, semua ukuran digunakan oleh para arsitek ya, such as the height of a column, seperti tinggi kolom, tinggi tiang maksudnya, were expressed in multiples of diameter at the base of the shaft, right? Dinyatakan dalam kelipatan diameter di dasar poros ya. Each order had its own rules concerning the size of its component parts. Setiap ordo, gaya, style itu memiliki aturannya sendiri mengenai ukuran bagian-bagian komponennya ya. For example, misalnya, the height of a Doric column is between 4 and 6 times the diameter of its base. Misalnya tinggi kolom yang Doric tadi adalah antara 4 dan 6 kali 4 sampai 6 kali diameter alasnya. The height of an Ionic column is 9 times. Kalau tinggi kolom Ionik adalah 9 kali ya. And the height of a Corinthian column is 10 times the diameter of its base. Dan tinggi kolom Korinthian adalah 10 kali diameter alasnya. Similar rules governs even the smallest component of a building. Aturan serupa mengatur bahkan komponen terkecil dari sebuah bangunan tersebut gitu ya. Alright. Terus the system had many advantages. Sistem ini memiliki banyak keuntungan. One was that while only a man of great talent could build a masterpiece, salah satunya adalah meskipun hanya orang yang sangat berbakat yang dapat membangun sebuah mahakarya, meskipun cuma satu orang yang bisa bikin mahakarya gitu ya. Even a mediocre architect ya, bahkan seorang arsitek yang mediocre itu biasa-biasa aja gitu guys ya. Working within the rules, yang bekerja sesuai aturan, could produce a passable result. Dapat menghasilkan hasil yang passable, itu kayak not bad lah, tidak jelek lah, lumayan gitu ya. Jadi dengan aturan-aturan itu siapapun bisa ngebangun tiang-tiang kayak punya Yunani gitu loh guys ya, asalkan mengikuti aturan-aturan gitu ya, gitu. And then, although little of ancient Greek architecture remains in its original form, meskipun sedikit remains, little berarti sedikit ya, tersisa maksudnya, meskipun hanya sedikit arsitektur Yunani kuno yang masih dalam bentuk aslinya gitu ya. Its influence has been enormous. Pengaruhnya sangat enormous, itu besar gitu guys ya. The ancient Greeks took their style to the lands which they colonized. Orang-orang Yunani kuno membawa gaya mereka ke tanah yang mereka jajah. For example, Sicily, misalnya Sisilia, and much of the Mediterranean littoral, and when Greece itself became a Roman colony in the 2nd century. Misalnya Sisilia dan sebagian besar pesisir Mediterania, dan ketika Yunani sendiri menjadi koloni Romawi pada abad 2nd century BC, berarti sebelum Masehi ya guys ya.
The Romans happily adopted the styles of what they instinctively recognize as fine art. Orang-orang Romawi dengan senang hati mengadopsi gaya-gaya yang secara naluriah mereka kenali sebagai fine art, seni rupa, seni yang bagus gitu ya. Oke. Terus Greek influence on Roman architecture was profound. Jadi pengaruh Yunani pada arsitektur Romawi sangat mendalam ya, particularly terutama after Greece became a Roman province in the 2nd century BC ya, terutama setelah Yunani menjadi provinsi Romawi pada abad kedua sebelum Masehi. Many of Rome's outstanding buildings were indeed built by Greeks. Banyak bangunan yang luar biasa di Roma itu memang dibangun oleh Greeks, orang-orang Yunani gitu guys. Terus ada Romans order, ordo atau stylenya Roma. The Romans had 5 different styles or orders. Tadi kan punya Yunani ya, sekarang punyanya Roma. Bangsa Romawi memiliki 5 gaya atau tatanan yang berbeda. Kalau Yunani kan siapa? Doric, Ionic sama Corinthian, 3 ya kalau Yunani. Kalau Romawi punya 5. 3 were borrowed directly from the Greeks. 3 diantaranya dipinjam langsung dari bangsa Yunani. Oh berarti stylenya Roma, bangunan Roma, kolomnya Roma juga yang ngambil dari Yunani ya. Ada Doric ya, the plainest and sturdiest yang paling sederhana, dan sturdiest itu kokoh, yang paling kokoh ya. Terus Ionic with fluted capitals ya. Ionic dengan capital tadi kepala beralur, fluted itu. And Corinthian in which the capital is decorated with acanthus leaves. Alright, dan Corinthian di mana capitalnya atau kepalanya itu dihiasi dengan acanthus, daun acanthus. Okay, this last order was the most popular among Romans. Ordo yang terakhir atau style yang terakhir itu adalah yang paling populer di antara di kalangan bangsa Romawi gitu ya. Berarti kurang 2. Mana nih yang 2 nih? Yang 2 mana? Tadi kan 3-nya dia ngambil dari Yunani. Berarti kurang 2. The 2 styles which the Romans added were Tuscan. Oh ya, 2 gaya yang ditambahkan oleh bangsa Romawi adalah yang pertama Tuscan, form of Doric, berarti bentuknya Doric, an even simpler form of Doric, bentuk Doric yang lebih sederhana gitu ya, Doric tapi lebih sederhana lagi, and Composite, berarti Tuscan sama Composite ya, dan Composite ya, a richer form of Corinthian, bentuk Corinthian yang lebih kaya maksudnya lebih mewah gitu ya, lebih dekorasinya lebih banyak gitu ya. Jadi dia punya 5. Kalau Yunani kan Doric, Ionic sama Corinthian. Kalau Roman style itu punya 5, yaitu Doric, Ionic, Corinthian, ketambahan Tuscan sama Composite. Alright. In Roman buildings of more than 1 story, pada bangunan Romawi yang memiliki more than, lebih dari 1 story, 1 lantai ya guys ya. Story itu kalau di bangunan namanya artinya lantai. Lebih dari 1 lantai, pada bangunan Romawi yang memiliki lebih dari 1 lantai, the orders atau gaya itu were placed one above the other and usually in a prescribed sequence. Tatanan atau gaya ditempatkan satu di atas yang lain dan biasanya dalam urutan yang ditentukan. Berarti umpamanya bangunannya tinggi nih, banyak nih, ruangannya banyak ya kan? Oh, bukan ruangannya, tinggi lah bangunannya ya. Yang paling bawah, the lowest would be Doric, yang paling bawah itu, yang terendah itu biasanya pakai Doric. Above it the Ionic, ya, agak ke atas lagi bangunannya itu pakai Ionic, and above that the Corinthian, yang di atasnya pakai Corinthian, yang paling ada dekat tempatnya raja itu pakai Corinthian gitu guys. Alright, oke, aman? Ada pertanyaan, masih bingung? Oke, kalau gitu kita langsung aja ke ini ya, ke pertanyaannya ya. Alright, dari nomor 1 dulu. What does this passage mainly discuss? Oke, apa yang dibahas dalam bacaan ini guys? Apakah yang A, the classical columns in architecture, kolom klasik, namanya tiang klasik dalam arsitektur, bisa. Oke, kalau yang B, Greek influence on Roman columns, pengaruh Yunani pada tiang-tiang Romawi, ya bisa juga. Kalau mathematical rules for columns, aturan matematika untuk kolom atau tiang itu. Terus kalau yang D, fine art in ancient buildings, seni rupa di bangunan kuno. Kalau kayak gini guys, yang paling tepat, yang paling dibahas adalah yang A dong, kolom klasik dalam arsitektur, gitu aja ya.
Jadi pembahasan besarnya adalah kolom klasik dalam arsitektur gitu ya. Pengaruh Yunani segala macam, matematika segala macam itu kan cuman salah satunya aja. Yang paling inti itu adalah kita ngomongin kolom klasik dalam arsitektur, berarti yang A jawabannya. Terus kalau yang nomor 2, what is the rule for the heights of a Corinthian column? Kalau yang Corinthian tadi masih ingat nggak? Dia bilang 10 kali tadi. Alright, 10 kali. Sebentar, kita baca dulu pilihan jawaban yang A, B, C, D, urut ya dari A, B, C, D ya. Kalau yang A itu 6 times the diameter of the base, 6 kali diameter alasnya. No, itu Doric kayaknya ya. And then B 9 times, 10 times atau 12 times, 10 ya. Kalau Corinthian itu 10, masih ingat ya kita ya, 10 ya, yang C berarti. Alright, and then number 3, the word passable in the passage is closest in meaning to passable. Apa guys? Passable tadi yang saya bilang lumayan tadi loh guys. Ya, nanti kita lihat ke atas, kita lihat dulu ini pilihan jawabannya. Recognize itu dikenali, kalau similar serupa, satisfactory memuaskan, kalau D correct sebenar. Oke, kita baca dulu ke atas ya. The system had many advantages. Sistem ini memiliki banyak keuntungan yang matematika tadi. One was that while only a man of great talent could build a masterpiece. Salah satunya adalah meskipun hanya maksudnya nggak harus butuh orang yang berbakat gitu lah guys ya, intinya ya. Bahkan seorang arsitek, even a mediocre architect, seorang arsitek yang biasa-biasa aja, working within the rules, kalau dia ikut sesuai aturan ukurannya gitu ya, could produce a passable result, dapat menghasilkan hasil yang lumayan atau memuaskan berarti ya. Berarti jawabannya memuaskan ya, bukan benar, lebih ke memuaskan, satisfactory, berarti yang C guys. Terus yang nomor 4, the word enormous in the passage is closest is meaning to. Kata enormous atau sangat besar gitu ya, what is it, dalam bacaan tersebut dekat artinya dengan sangat besar ya, gampang nih ya. Yang B dong ya, very large ya. Kalau yang A itu very good, sangat bagus, very large, sangat besar. C beautiful, cantik, indah gitu ya. D very strong, kuat, enggak, kita lebih ke besar. Enormous itu besar, berarti yang B guys. Terus kata the word another in the passage refers to another, yang lainnya. Kata yang lainnya dalam bacaan tersebut mengacu pada, berarti kita harus naik nanti ya. Bentar. Ya, saya ini dulu kasih artinya dulu. Yang A itu exterior, luar, yang B exterior itu bagian luar gitu ya. Order itu ordo atau gaya, style gitu ya. Kalau C rule, aturan, exception, pengecualian. Ya, another ini lari kemana guys? Kita lihat dulu. Itu ada kata another ya, tapi kita bacanya dari the Greeks, alright. Another-nya ini lari kemana nih? The Greeks never used more than one style for the whole building. Bangsa Yunani tidak pernah menggunakan lebih dari satu gaya untuk keseluruhan bangunan. The only exception to this rule was to have one order for the exterior and another for the interior. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah memiliki satu style untuk eksterior dan another berarti ya style juga, style untuk interior. Ya berarti stylenya, ordonya ya, order berarti ya. Mana nih order nih? A, B, C, D, berarti jawabannya adalah yang B ya guys ya, gitu. Terus yang nomor 6, according to paragraph 10, paragraf 10, menurut paragraf 10, which new orders did the Romans add to the architectural styles of the Greeks? Menurut paragraf 10, tatanan baru apa yang ditambahkan bangsa Romawi pada gaya arsitektur Yunani? Apanya guys? Yang ditambahkan yang mana aja? Yang ditambahkan ya ini ya, Tuscan sama ini ya, Tuscan sama Composite ya. Berarti jawabannya 2 nih ya. Click on two answers ya, Composite sama Tuscan ya, yang tambahannya itu. Kalau yang nomor 7, which of the sentences below best expresses the information in the highlighted statement in the passage, alright? Manakah dari kalimat-kalimat di bawah ini yang paling tepat dalam mengungkapkan informasi dalam pernyataan yang di-highlight atau disorot dalam bacaan? Alright, and then the other choices change the meaning or leave out important information. Pilihan lainnya hanyalah mengubah makna atau menghilangkan informasi penting. Berarti yang di highlight tadi apa maksudnya gitu ya.
yang paling tepat mengungkapkan informasi yang di highlight itu ya. Oke, nanti kita ke atas lagi yang di bagian di highlight tadi, tapi kita terjemahkan dulu pilihan jawabannya. Alright, yang A itu buildings were designed with several styles ya, bangunan dirancang dengan beberapa gaya. Kalau yang B, the styles in a building complemented it, gaya pada bangunan melengkapinya. Kalau yang C, only one style was used in each building, hanya satu gaya yang digunakan pada setiap bangunan. Kalau yang D, there is one style of Greek architecture, ada satu gaya, ada satu gaya arsitektur Yunani. Oke, kita lihat dulu ke atas. Ya, the Greeks never used it ya. Kita baca iya dah, yang disorot aja ya. The Greeks never used more than one style for the whole of a building. Orang Yunani tidak pernah menggunakan lebih dari satu gaya untuk keseluruhan bangunan. Alright, berarti kalau mengacu ke yang disorot itu ya, berarti jawabannya adalah yang C ya guys ya. Only one style was used in each building, hanya satu style, satu gaya aja yang digunakan di masing-masing building. Alright, and then number 8, the author mentioned all of the following characteristics of the Corinthian order except. Jadi penulis menyebutkan semua karakteristik Ordo Korintus berikut, kecuali yang mana? Yang Corinthian ya guys ya. Yang Corinthian ya, cari kecualinya. Apakah yang A? It was the Greek style that the Romans preferred. Ya, itu adalah gaya Yunani yang lebih disukai orang Romawi. Disukai orang Romawi, Korintus nggak? Iya ya, disukai, berarti enggak. Jawaban A bukan ya. Kalau yang B, it included a heavily decorated capital, termasuk capital yang dihias dengan indah. Ya, benar, berarti bukan kecuali. Kalau yang C, it was a design that first appeared in Corinth. Itu adalah desain yang pertama kali muncul di daerah namanya Corinth. Corinth itu nama ini ya, nama daerah ya, nama daerah Corinth di Yunani juga. Nggak ada keterangan itu tapi ya. Bisa juga jawabannya C ini. Nanti dulu kita lihat dulu yang D. What is it? It was often used as the top story above the Doric and Ionic. Ya, ini sering digunakan sebagai lantai teratas di atas Doric dan Ionic. Iya betul. Berarti yang kecuali cuman yang C aja. Nggak ada keterangan itu muncul pertama kali di Corinth ya. Nggak. Namanya memang Corinthian tapi nggak ada keterangan dia muncul pertama di Corinth gitu. Terus nomor 9-nya, it can be inferred from the mathematical rules that, dari aturan matematika dapat disimpulkan bahwa kalau yang A, the Ionic columns is the heaviest. Kolom Ionik adalah yang terberat. Enggak ya, yang terberat Doric ya. Kalau yang B, the Corinthian column is the slimmest. Kolom Korintus adalah yang paling ramping. Ya, ini benar, paling kecil itu paling ramping ya, dan kokoh itu kan. Ini ya, ramping tapi kokoh gitu ya. Corinthus ini bisa. Yang B bisa. Kalau yang C, the Doric column is the tallest. Kolom Doric adalah yang paling tinggi. Enggak, kalau yang dia paling rendah, paling pendek ya. The Tuscan column is the most ornate. Tuscan itu yang paling ornate itu yang paling berhias. Enggak dong, kalau yang paling berhias ini Corinthian sama di atasnya ada composite ya, composite. Enggak. Berarti jawabannya adalah yang B gitu guys ya. Ya, kolom Korintus adalah yang paling ramping. Oke, benar. 10 sekarang, 4 kotak menunjukkan di mana kalimat berikut dapat ditambahkan ke dalam bacaan. Alright, 4 squares indicate where the following sentence can be added to the passage. Maksudnya ini kata-kata di bawah ini yang both the Greek ini bisa dimasukin di kotak mana guys ya. Saya artiin dulu. Alright, both the Greeks and the Roman orders have inspired a number of classical revivals and many examples are evident in modern building. Ya, jadi baik Ordo Yunani maupun Romawi telah mengilhami sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Oke, kata-kata ini enakan ditaruh di mana? Alright, sebentar. Baik Ordo Yunani maupun Romawi telah mengilhami sejumlah kebangkitan klasik. Ya, inspired a number of classical revivals, itu kebangkitan revivals itu ya. And many examples are evident in modern buildings. Dan
dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Oke, jadi inspirasi lah dia intinya ya. Di mana nih guys tempatnya? Kita coba lihat dulu yang A ya guys ya. Tapi ini kalau yang A diawali ini ya. Diawali kata-kata there are three ini ya. Kita baca lengkap aja deh ya. Oke, kalau yang A kita mau taruh, berarti kita harus baca there are three different types of or styles of order column in Greek architecture. Ada 3 jenis atau gaya tatanan atau ordo atau kolom ya yang berbeda dalam arsitektur Yunani, yaitu Doric, Ionic, dan Corinthian. Terus yang tadi, yang pertanyaannya tadi, boleh nggak kata-katanya tadi, baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi atau mengilhami sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Setelah kata-kata ini guys, ada 3 jenis atau gaya ordo yang berbeda dalam arsitektur Yunani, Doric, Ionic, dan Corinthian. Terus kata-katanya dimasukin situ, baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Kayaknya kurang ya, kurang jelas lah gitu. Coba kalau yang kita taruh yang B, setelah kata-kata ini guys ya, the relative ini ya, the relative proportions of base, shaft, and capital varied in the different types of order. Proporsi relatif dari pangkal ya, dari base-nya itu shaft, batangnya, terus capital, kepalanya, varied in the different types of order, bervariasi dalam berbagai jenis ordo atau style. Terus disambung kata-kata yang dari pertanyaan tadi, baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Kayaknya kurang pas. Coba kita kalau kita taruh yang di C ini setelah kata-kata the Romans ya. The Romans adapted the Greek orders for their own purposes, but in general Roman orders were lighter and more heavily decorated. Bangsa Romawi mengadaptasi tatanan Yunani untuk keperluan mereka sendiri, tetapi secara umum tatanan atau ordo Romawi lebih ringan dan lebih banyak dihiasi. Terus, baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Ini kayaknya C bisa lebih benar ya, paling benar dari di antara 3 ini A, B, C, yang paling benar C. Soalnya apa? Di situ ada dia nyebut Greek, ada nyebut Romans. Nah, ya kan? Ya, the Romans adapted the Greek orders for their own purposes, but in general Roman orders were lighter and more heavily decorated. Bangsa Romawi mengadaptasi tatanan atau ordo Yunani untuk keperluan mereka sendiri. Tetapi secara umum tatanan Romawi lebih ringan atau ordo Romawi lebih ringan dan lebih banyak dihias. Terus dimasukin kata-kata baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Nah, ini masuk akal yang C ya. Coba kalau yang D itu kata-katanya dulu ya. Baik ordo Yunani maupun Romawi telah menginspirasi sejumlah kebangkitan klasik dan banyak contohnya terlihat jelas pada bangunan-bangunan modern. Terus dilanjut kata-kata ini. The Doric order is the most massive of the three. It is the only style in which the column has no base and the shaft is placed directly on the platform. Ordo Doric adalah yang paling masif dari ketiganya. Ini adalah satu-satunya gaya di mana kolom tidak memiliki alas dan porosnya ditempatkan langsung di atas panggung. Enggak ya? Lebih bener yang C. Berarti jawabannya yang C. Itu aja guys. Alright. Gitu. Jawabannya yang C. Terus kalau yang selanjutnya nomor 11-nya guys, complete the table below by classifying each of the answer choices under the order to which it refers. Ya, jadi lengkapilah tabel di bawah ini dengan mengelompokkan setiap pilihan jawaban berdasarkan urutan yang dirujuknya. Alright, suruh masukin situ ya guys ya. A, B, C, D, F, G itu suruh masukin ke kotak-kotak itu. Berarti terus one of the answer choices will not be used. Salah satu jawaban gak akan digunakan ya. Coba langsung aja kita masukin ya guys. Kita artiin langsung dimasukin aja. Alright, the first various leaves and scrolls decorate the column. Jadi berbagai daun dan gulungan menghiasi kolom tersebut. Nah, berarti ini termasuk ordo Corinthian ya. Corinthian yang ada daun-daunnya itu ya. Berarti ya di bagian Corinthian yang A.
Terus kalau yang B, the column is often painted in bright colors. Kolom tersebut atau tiang tersebut sering dicat dengan warna cerah. Warna-warna cerah. Nggak ada ya, nggak ada keterangannya yang B ya. Berarti nggak masuk mana-mana. Kalau yang C, what is it? A column without a base, it sits on the platform. Tanpa base-nya, tanpa bawahnya, tanpa alas ya. Kolomnya tanpa alas, tiangnya nggak ada alasnya, terletak di atas platform tempatnya atau lantainya gitu ya. Berarti termasuk Doric ya, ordo Doric. Kalau yang D, the largest, widest style of the Greek columns. Jadi gaya kolom Yunani yang terbesar dan large, paling lebar. Yang mana ini guys? Ya, Doric lagi ya. D itu Doric, C, D Doric berarti ya. Terus yang E, the column is 9 times as high as the diameter of the base. Kolom tersebut 9 kali lebih tinggi dari diameter alasnya. Berarti ini termasuk Ionic yang 9 ya. Kalau Doric kan 6 ya. Kalau ini 9 Ionic. Kalau Corinthian 10 tingginya apa? Tingginya dari diameter gitu ya. Berarti Ionic. Terus kalau yang F itu coba female figures are sometimes substituted for the shaft. Ya, figur perempuan kadang-kadang menggantikan porosnya. Berarti Ionic lagi. Kadang-kadang Caryatids ya diganti sama Caryatids yang tiang berbentuk cewek itu ya. Berarti Ionic lagi. Kalau yang G, four symmetrical scrolls grace the column. Jadi 4 gulungan simetris menghiasi kolom. Berarti gampang, ini berarti yang ini ya, yang Corinthian lagi gitu guys. Alright, udah. Oke. Bingung? Kalau ada pertanyaan silahkan nanya loh ya guys di kolom komentar. Terus yang nomor 12, nomor terakhir, complete a summary of the passage by selecting 3 answer choices that express the most important ideas. Lengkapi ringkasan bacaan dengan memilih 3 pilihan jawaban yang mengungkapkan gagasan terpenting ya. Dia bilang terpenting kayak yang sebelum-sebelumnya ya. Itu ada yang paling penting ya, gagasan terpenting, paling penting ada 3. Terus biasanya yang 2 itu ini ya, benar tapi minor, tidak terlalu penting gitu ya. Alright, terus sebentar. The other 3 sentences do not belong in the summary because they express ideas that are not in the passage or they do not refer to the major ideas. 3 kalimat lainnya tidak termasuk dalam ringkasan karena mengungkapkan gagasan yang tidak ada dalam bacaan atau tidak merujuk pada gagasan utama. Alright, okay, this question is worth 2 points. Jadi pertanyaan ini bernilai 2 poin. Oke guys, coba kita pilih yang penting-penting aja ya, yang inti-intinya ya, yang penting ya. Oke, prolognya adalah classical styles have exercised a great influence on architecture. Ya, gaya klasik telah memberikan pengaruh besar pada arsitektur. Coba kita lihat yang A. The Doric, Ionic, and Corinthian orders can be distinguished by the style of their column. Tatanan Doric, Ionic, dan Corinthian dapat dibedakan berdasarkan gaya kolomnya. Penting nggak ini? Penting ya? A penting. Ya inti dia ya. Terus kalau yang B-nya itu, it is possible to determine the style of a Greek building by looking at a ruin. Gaya bangunan Yunani dapat ditentukan dengan melihat reruntuhannya. Bener sih, cuman itu kan maksudnya gini guys, kalau umpamanya nggak ada tuh bangunannya udah hancur, kalian tetap bisa ngelihat ini gaya apa dari runtuhannya, tapi bukan inti gagasannya, bukan guys. Itu cuman kayak kalian makan nih, ini makanannya menunya pizza, nasi goreng dan pecel lele umpamanya ya, pizza nasi pecel lele. Kalau nggak ada, kamu bisa makan jagung aja. Nah itu kayak gitu guys, kayak ibaratnya dia benar tapi gagasannya bukan itu gitu ya. Oke, B kita nggak masukin. Kalau yang C-nya, Roman architects supplemented the Greek orders with 2 more, the Tuscan and the Composite. Ya, arsitek Romawi melengkapi tatanan Yunani atau ordo Yunani dengan 2 tatanan lagi, 2 ordo lagi, yaitu Tuscan and Composite. Ini benar, ini inti ya. Jadi kalau Yunani kan punya 3 ya, 3 ordo, ya kan, Doric, Ionic, Corinthian. Kalau Roma ditambahkan 2 kan, tambah Tuscan sama Composite kan, biar jadi 5 gitu ya. Oke, ini bisa C masuk ya, masuk penting.
Terus yang D, the Egyptians had also used several types of column to construct and decorate buildings. Kenapa sampai Mesir segala ya? Bangsa Mesir juga menggunakan beberapa jenis tiang kolom untuk membangun dan mendekorasi bangunan. Nggak ada keterangan tentang Mesir, nggak ada bacaan Mesir tadi, nggak ada ya. Berarti ini tidak bisa. Alright, and then yang apa namanya? Yang E-nya guys, what is it? The sturdy Doric order is used as a foundation for large multi-story buildings. Ordo Doric yang kokoh digunakan sebagai fondasi untuk bangunan besar bertingkat. Fondasi, karena dia kuat bisa jadi fondasi juga, karena dia paling kuat ya kan. Maybe that's true, but it's not essential, not really essential, bukan. Coba kalau yang terakhir, Greek architecture had rules concerning the relative size of component parts in a structure. Arsitektur Yunani memiliki aturan mengenai ukuran relatif bagian-bagian komponen dan sebuah struktur. Ya ini masuk. Yang F masuk ya. Itulah sebabnya udah ada ukurannya. Itulah sebabnya karena kalau ada arsitek yang nggak terlalu pintar juga bisa ngebangun itu asal ukurannya bener, cara-caranya bener gitu guys ya. Alright, berarti A, C sama F yang penting. Okay guys, any question? Sudah? Ya, kalau ada pertanyaan silakan nanya-nya di kolom komentar. And then don't forget to share this channel to all of your friends that learn English guys. Habis ini kita bakalan lanjut ke 69 nanti ada topik tentang galaksi ya. Galaxies is something like tempat rumahnya bumi. Jadi tempat di mana bumi dan planet-planet lain tata surya itu tinggal, galaksi ya guys ya. Alright. Okay guys, see you.